Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku, ton minggu ya, dimanapun Anda berada. Ajan materi kali ini tentang bagaimana mengetahui pelaku sihir. Ya pasti ini sebuah topik yang menarik ya teman-teman. Tapi dengan catatan ya, kalau Anda sudah mengetahui pelakunya, Anda harus bisa mengendalikan diri. Karena banyak sekali ya, ketika kita itu sudah tahu pelakunya, kita itu akan bangkit secara emosi. Nah, sehingga ini akan memperparah sihir yang ada di dalam tubuh Anda. Bukannya sihir itu bisa disembuhkan, tapi malah sihir itu akan sulit untuk disembuhkan ketika Anda tahu pelakunya gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena secara emosi ya, teman-teman weton minggu ini akan terbangkitkan emosi Anda. Anda ini tidak mengira, ternyata yang pelakunya orang-orang terdekat Anda. Weh, jakri, pasti ya. Anda pasti seperti itu. Ternyata ternyata Anda pelakunya. Kok sampai hati Anda melakukan seperti itu ya? Pasti seperti itu. Loh ya. Sehingga akan memunculkan dendam baru, emosi baru di dalam diri Anda. Inilah yang membuat sihir itu semakin sulit untuk dihilangkan. Sihir itu sulit dihilangkan ketika orang itu ada emosi. Apalagi setelah Anda tahu pelakunya, emosi itu akan liar. Nah, kalau emosi sudah terbangkitkan, maka sihir di dalam tubuh Anda ini akan bereaksi. Bukan semakin lemah, tapi malah semakin kuat. Ya, ini jadi peringatan dulu ya teman-teman weton minggu sebelum saya bahas bagaimana cara mengetahuinya ya. Jadi persiapkan dulu, tarik nafas dulu ya. Jangan sampai Anda ini ketika Anda sudah tahu pelakunya terus emosi Anda bangkit, wah wis tidak karu-karuan nanti ya. Malah ya, Anda mengetahui pelakunya itu malah akan mempersulit kesembuhan Anda. Kenapa Anda harus mengendalikan diri Anda? Anda harus mengendalikan emosi Anda sebelum Anda bisa sembuh. Ya, teman-teman weton minggu. Pelaku sihir ini bisa kita ketahui ketika kita ini rajin ibadah. Kuncinya itu dulu ya. Ibadah jangan pernah ditinggalkan. Terus untuk mengetahui ini Anda bisa lakukan wirid ya. Wirid, zikir, menyebut nama Tuhan. Anda bisa zikir macam-macam ya. Anda bisa zikir Asmaul Husna. Asmaul Husna, Asma ya Latif ya. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif ya. Itu dibaca sebanyak 129 kali. Dibaca sehabis sholat 5 waktu. Asma ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ya Latif artinya yang maha halus, yang maha lembut. Nah, Anda niatkan untuk mengetahui siapa pelaku sihir. Ya, sudah niat cuma sekali saja, ya sekali saja. Terus Anda lakukan secara istiqomah setiap hari. Itu nanti akan diperlihatkan. Ya, akan diperlihatkan ketika Anda zikir, ketika Anda wirid, tiba-tiba muncul bayangan. Bayangan siapa pelakunya itu jelas ya, seperti film itu. Ya, pelakunya. Ya, kalau Anda beruntung ya, tidak hanya pelaku utamanya saja, biasanya ya kodamnya ini akan ada perisainya ya, akan ada tutupnya sehingga tidak bisa dilihat. Dukunnya juga sama. Biasanya yang kelihatan itu langsung pelakunya. Pelaku yang nyuruh itu loh ya, itu akan kelihatan. Tapi kalau Anda istiqomahkan katakanlah 3 bulan ke atas ya, maka Anda akan bisa melihat makhluk halusnya, maka Anda akan bisa melihat dukunnya beserta di mana dia itu tinggal di mana, alamatnya. Ini secara logika tidak masuk akal gitu ya. Tapi ini sudah saya praktekkan.
Anda bisa baca asma ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Sebulan enggak kelihatan, jalankan terus sampai kelihatan. Ya, kalau Anda katakanlah bakat gitu ya, seminggu saja sudah bisa kelihatan. Atau sehari saja Anda bisa kelihatan, ya juga bisa. Nah, biasanya ya, yang terlintas di dalam batin Anda, yang muncul tidak Anda pikirkan, muncul. Dan orang-orang itu adalah orang-orang di dekat Anda. Terus Anda periksa. Orang di dekat Anda yang memang muncul di dalam batin Anda ini, Anda periksa. Ketika Anda berhubungan, bagaimana gerak-geriknya gitu. Anda cocokkan dengan penglihatan batin Anda tadi. Kira-kira sinkron enggak? Itu pasti ada sinkron. Pasti ada kejanggalan. Ketika dia berhubungan dengan Anda itu pasti ada kejanggalan. Ada rasa takut ya, orang berbuat salah itu loh. Bagaimana kalau Anda berbuat salah? Pasti ada gugup, ada rasa ketakutan. Anda putar ulang ya, ketika Anda komunikasi dengan si pelaku tadi yang muncul di alam batin Anda. Cara mendeteksinya seperti itu, sederhana. Ya, Anda tidak usah pergi ke dukun, orang pinter, nanti malah timbul fitnah gitu. Ya, karena mereka itu hanya kasih ciri-cirinya, oh ciri-cirinya rambutnya panjang, ciri-cirinya rumahnya hadap ke selatan, wah, tidak tepat malah meleset, malah timbul fitnah. Mending Anda tirakati sendiri, Anda wiriti. Nah, kalau ingin cepat ditambah dengan puasa, ini tambah cepat lagi. Anda akan tahu siapa pelaku sihir, siapa yang menyakiti Anda. Lah, intinya ketika Anda sudah tahu pelakunya, jangan sampai bangkit emosi Anda. Kalau emosi Anda bangkit, wah itu tambah runyam. Tambah masalah Anda tidak bisa disembuhkan, percuma Anda tahu pelakunya gitu. Ya. Kalau kita mau proses hukum, tidak ada buktinya, ya, tidak ada di KUHP, ya, pasal tentang santet itu, ya percuma, ya. Jadi yang perlu kita lakukan ya, Anda melakukan wirid, zikir, itu akan terlintas, itu kan terjadi gesekan sebenarnya, gesekan energi. Ketika Anda wirid ini kan memasukkan energi positif ke dalam tubuh Anda. Di dalam tubuh Anda ini ada energi negatif, tergesek. Dari gesekan itu muncul gambaran pelakunya. Nah ini ketika Anda teruskan ya, baca asma ya Latif, ya Latif, ya Latif, itu akan muncul ya penampakan makhluk halusnya, akan muncul siapa orangnya. Itu saya alami seperti itu ya, muncul orangnya beserta desanya, namanya itu muncul, ancer-anceri rumahnya kelihatan jelas ya, seperti Anda melihat film itu, atau seperti Anda melihat saya seperti itu, jelas seperti ini. Itu setelah saya lakukan selama 3 bulan. 3 bulan itu kelihatan ya, tapi dengan puasa ya. Ya syukur kalau Anda ini lebih cepat ya, lebih bagus lagi. Tapi pesan saya jangan sampai emosi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.